Selamat pagi siswa-siswi SMK YBC Palangkaraya kelas 12 terutama. Pagi hari ini kita akan belajar OTKP Humas dan keprotokolan. Sehat-sehat semua ya. Semoga demikian yang diharapkan. Baik, kita akan belajar mengenai persiapan penyelenggaraan rapat. Sebelumnya Ibu perkenalkan diri dulu. Nama Ibu adalah Dr. Randa Margiati. Ya, walaupun pada kelas 10 atau kelas 11 dulu kalian sudah pernah belajar dengan Ibu, mungkin ada yang lupa. Biasanya siswa malah lupa dengan gurunya daripada gurunya. Baik, kita akan belajar tentang KI yaitu 3.14, menerapkan persiapan penyelenggaraan pertemuan atau rapat. Sedangkan kompetensi dasarnya 4.14, melakukan persiapan penyelenggaraan pertemuan atau rapat. Ya, kita lihat skema di sini. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat. Yang pertama adalah perencanaan rapat. Kemudian yang kedua, menyiapkan surat undangan peserta rapat. Ketiganya, pembuatan undangan rapat. Kemudian pengaturan ruang rapat, persiapan peralatan dan perlengkapan rapat. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah menyusun anggaran rapat. Tahap perencanaan rapat. Menurut Reboni, pada tahun 2014, perencanaan rapat terdiri atas elemen 5W dan 1H. W yang pertama, why atau mengapa, adalah alasan sewaktu rapat itu harus diadakan. Kemudian W yang kedua, what, apa. Hal-hal apa saja yang diperlukan untuk memfasilitasi jalannya rapat secara baik. Yang ketiga, who, siapa. Adalah informasi mengenai siapa saja pihak yang akan terlibat di dalam rapat atau peserta rapat. When, kapan. Adalah pertimbangan waktu yang paling tepat untuk mengadakan rapat. W yang kelima yaitu where, di mana. Adalah pertimbangan tempat berlangsungnya rapat. Dan yang terakhir 1H yaitu how, bagaimana. Itu pertimbangan cara menginformasikan dan memimpin jalannya sewaktu rapat. Cara menyiapkan surat undangan peserta rapat. Peserta rapat adalah semua orang yang diundang dalam sewaktu rapat. Sebelum rapat berlangsung, peserta rapat akan menandatangani daftar kehadiran sebagai bukti kehadiran mereka. Terdapat dua cara penulisan. Yang pertama yaitu panitia sudah menyiapkan daftar kehadiran dengan mencantumkan nama peserta. Yang kedua, panitia menyediakan belangko kosong sehingga peserta rapat menuliskan nama mereka sendiri di atas belangko tersebut. Nah, ini adalah contoh dari keduanya tadi. Yang sebelah kiri itu adalah sudah tertulis nama dan jabatan. Kemudian yang sebelah kanan adalah belangko kosong yang akan diisi oleh peserta rapat. Selain menyiapkan daftar kehadiran, panitia rapat juga harus menyiapkan konsep surat undangan dengan baik. Beberapa tahap untuk menyiapkan konsep undangan yaitu yang pertama, periksa dan pertimbangkan kembali daftar orang-orang yang harus diundang dalam rapat. Kedua, konsultasikan masalah pihak yang diundang
tersebut kepada pihak atasan. Nah, kita lihat gambar di sebelah kanan ini sedang konsultasi dengan atasan. Kemudian minta petunjuk kepada atasan pihak yang tepat untuk ditunjuk sebagai pemimpin rapat. Setelah memperoleh petunjuk, pastikan kehadiran pihak yang ditunjuk dalam rapat. Apabila yang ditunjuk tidak bisa datang atau hadir, minta pihak tersebut untuk menggantikan tempatnya sebagai pemimpin rapat. Setelah menyiapkan konsep surat undangan, ada beberapa hal yang perlu disiapkan sebagai berikut. A. Menyiapkan daftar nama peserta rapat yang akan diundang. B. Memastikan bahwa jumlah surat undangan sesuai dengan jumlah peserta dan tujuan rapat. C. Memastikan bahwa penulisan nama peserta rapat dalam surat undangan sudah tepat, baik nama lengkap, pangkat maupun jabatan. D. Membakukan format dan isi undangan. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketepatan dan kejelasan informasi serta formalitas undangan. Pembuatan surat undangan. Yang pertama yaitu penetapan waktu dan tempat rapat. Hal ini harus dilakukan dengan sepengetahuan pimpinan rapat yang bertujuan meminimalkan jumlah ketidakhadiran peserta rapat. Selain itu, pengaturan posisi duduk peserta rapat menjadi penting karena dapat menunjang kenyamanan dan suasana rapat. Yang kedua, penetapan cara pengiriman surat undangan rapat. Surat undangan rapat harus diterima oleh peserta rapat beberapa hari sebelum rapat. Undangan rapat dapat dikirimkan melalui beberapa media, baik lewat pos ataupun melalui email yang sekarang ini kita lakukan apabila itu jaraknya jauh, atau bisa bentuk media yang lain, bisa melalui WA juga. Sekarang sudah banyak yang menggunakan WA. Umumnya isi surat undangan rapat telah dibakukan, baik formatnya maupun isinya. Contoh format dan isi surat undangan rapat yang telah dibakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah kepala surat, pihak yang mengirim surat, kemudian ada tanggal surat, nomor lampiran dan file apabila ada yang disertakan di situ, kemudian inside address atau alamat dalam surat itu perlu karena harus sesuai dengan amplop, kemudian salam pembuka dan isi surat. Isi surat undangan yang sesungguhnya itu berisi hari, tanggal, waktu, dan tempat di mana dilaksanakan rapat. Kemudian salam penutup dan hormat kami siapa yang mengundang. Penetapan waktu pengiriman surat undangan seperti yang sudah disinggung tadi di depan ya, itu waktunya adalah seminggu atau 3 hari sebelum rapat dilaksanakan. Nah, jangka waktu ini dipilih berdasarkan pertimbangan agar penerima undangan dapat menghadiri rapat dan mempersiapkan diri. Selain itu, penerima undangan memperoleh waktu tambahan untuk konfirmasi kehadiran mereka dalam rapat. Sementara untuk panitia rapat, jarak waktu pengiriman undangan dan pelaksanaan rapat akan memudahkan mereka dalam mendata jumlah peserta rapat yang hadir. Pengaturan ruang rapat. Ruangan yang digunakan sebagai lokasi pelaksanaan rapat harus dipersiapkan sebaik mungkin. Persiapan tersebut dilakukan dengan mengatur tempat duduk para peserta berdasarkan jumlah peserta rapat dan suasana yang diinginkan. Model pengaturan yang bisa diterapkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu adalah model teater. Nah, di sini ada tempat presentasinya ya. Kemudian yang kedua itu adalah model huruf U.
Nah, biasanya tidak usah menggunakan presentasi ini karena masing-masing peserta rapatnya membawa peralatan lengkap di atas mejanya. Kemudian yang model ketiga adalah model kelas. Ini dibentuk kelas-kelas itu supaya memudahkan untuk memeriksa peserta rapat yang mengikuti rapat. Kemudian yang keempat yaitu model konferensi. Di sini biasanya untuk peserta rapat yang banyak karena berupa konferensi ya. Kemudian berikutnya yaitu model berongga, yang di tengahnya ini kosong ya. Kemudian peserta rapatnya di sebelah kiri, kanan, depan dan belakang. Kemudian yang terakhir adalah model melingkar. Model melingkar ini untuk peserta rapat yang jumlahnya sedikit. Sampai di sini dulu siswa-siswi kelas 12 SMK YPC Palangkaraya yang saya cintai. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga bisa berjalan dengan baik. Kalian belajar di rumah maupun belajar mandiri melalui internet atau Google atau belajar dengan membaca buku. Terima kasih, sukses selalu. Selamat siang.